Case kedua mengenai commercial service tidak pernah capai target, achievement hanya 40% saja dan hanya 10% dari total SE yang melakukan penjualan commercial service. Dan di sini dinyatakan juga bahwa SE tidak percaya diri, dan padahal sudah ada skema insentif yang seharusnya bisa mendorong teman-teman SE untuk agresif menjual commercial service tersebut. Nah, dari hal ini terkait dengan store leader mandiri, maka seorang leader diharapkan untuk menjadi seorang coach bagi timnya. Artinya apabila memang timnya tidak percaya diri sehingga menghambat penjualan, maka kita wajib melakukan coaching dan training, memberikan bekal kepada teman-teman SE supaya dalam proses penjualan commercial service tersebut mereka dapat lebih percaya diri dan mampu menyampaikan PKTG dengan baik hingga sampai ke customer dan diterima oleh customer dengan baik. Oke, kemudian secara metode juga mereka store leader juga harus sistematis bagaimana menilai akar masalah, apakah tim sudah mendapatkan bekal yang baik mengenai produk commercial service tersebut, apakah sudah dilakukan training, apakah sudah dilakukan controlling, apakah mereka paham dengan skema insentif yang ada. Kita harus secara rutin mengecek sehingga diharapkan tim dapat lebih produktif. Dan kita juga harus peduli ketika ada tim kita yang kita evaluasi ternyata 90% tidak berkontribusi, artinya kita tidak boleh membiarkan mereka tidak perform terus-menerus. Jadi kita harus peduli dan mencari akar masalah apa yang bisa kita support untuk mereka hingga mereka dapat perform lebih baik lagi. Sehingga di sini seorang store leader perlu memberikan peran sebagai melakukan action sebagai seorang troubleshooter, yaitu ketika ada permasalahan yang ada, dia bisa memberikan solusi, dan kemudian sebagai developer, yaitu mengembangkan timnya supaya bisa memberikan performance yang lebih baik lagi. Nah, terakhir terkait dengan 10 kesalahan store manager di case kedua ini, yaitu yang pertama adalah kita tidak boleh membiarkan kebiasaan buruk terus terjadi, yaitu ketika tim tidak percaya diri, kemudian mereka akhirnya tidak fokus ke dalam penjualan commercial service. Nah, apabila ini terjadi pembiaran, maka performance mereka tidak akan bisa meningkat. Jadi kita tidak boleh membiarkan kebiasaan buruk terus terjadi. Yang kedua adalah apabila performance tidak baik dan kita selalu menyalahkan tim kita tanpa mau melatihnya. Jadi pelatihan, pembekalan adalah penting bagi tim supaya mereka punya basic skill yang kuat ketika ingin melakukan penjualan suatu produk. Dan terakhir ada terkait dengan tidak melakukan evaluasi secara berkala. Pencapaian di bawah standar, kontribusi sales SE yang hanya 10%, ini apabila tidak dikontrol, tidak dilakukan evaluasi terhadap mana yang perform, mana yang tidak, kendala di lapangan seperti apa, maka akan dapat menghambat tercapainya target yang sudah diberikan. Berikut, terima kasih.